Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, karena kita pembelajarannya melalui Zoom, apakah ada yang terkendala untuk jaringannya? Belum, Bu. Insya Allah aman, Bu. Bisa semuanya on cam, Ananda? Jika ada yang terkendala, mungkin bisa konfirmasi ke Ibu nanti melalui room chat atau langsung bisa ngomong ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Sudah siap Ananda hari ini untuk belajar? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke. Mungkin untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Ananda? Oh, di sini ada yang terkendala jaringan ya. Oke, baik. Nah, mungkin karena semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan men-share screen untuk materi kita hari ini. Sebelumnya, itu Ananda telah mempelajari yaitu mengenai lingkungan. Nah, di dalam lingkungan ini ada apa aja, Ananda? Di dalam lingkungan ini ada itu materi dan zat sebagai penyusun dari lingkungan ini ya. Apakah ada yang tahu apa itu materi? Izin, Bu. Ya, silahkan. Apa, Aktri? Tahu Akri, Bu, materi adalah segala sesuatu yang menempati masa dan menempati ruang dan memiliki masa, Bu. Ya betul. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, untuk klasifikasi, ada yang tahu apa itu klasifikasi? Pengelompokan, Bu. Ya benar, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Selanjutnya, yaitu kita kan hari ini akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Nah, dari gambar yang ada di layar, tahukah Ananda manfaat kita mempelajari tentang klasifikasi ini? Apakah ada yang tahu manfaat kita mempelajari tentang klasifikasi materi ini? Di sini Ananda melihat gambar perbedaan dari kedua gambar ini apa, Ananda? Yang gambar pertama berantakan, Bu. Yang gambar kedua? Sudah ya, lebih, Bu. Jadi, manfaat kita mempelajari mengenai klasifikasi materi ini, kita dapat mengelompokkan materi dan zat-zat itu sesuai dengan susunannya atau sesuai dengan bentuknya, sehingga kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran materi kita hari ini, Ibu akan melakukan pretest. Silakan Ananda kerjakan pretest ini selama 5 menit ya, Ananda.
Baik, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan pretestnya, Nanda? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang lainnya bagaimana? Udah, Bu. Sudah. Karena semuanya sudah mengerjakan pretestnya, untuk hari ini, ada yang mau lihat nilainya, Ananda? Kurang Mau lihat atau memuaskan, Bu. tidak? Bagaimana? Kurang memuaskan, Bu. Oh, kurang memuaskan ya nilainya. Jadi, Ananda mau melihat nilai teman-temannya atau tidak? Boleh, Bu. Tidak, Bu. Tidak, tidak. Oke, mungkin ada yang malu ya. Jadi nanti kita akan melihat nilai yang saat post testnya ya, Ananda. Jadi nanti pas post test itu tolong kerjakan dengan baik ya. Nah, jadi hari ini itu kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, silahkan Irmatia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang klasifikasi materi berdasarkan wujud dan susunannya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan materi, unsur, senyawa, dan campuran dengan tepat, Bu. Nah, baik, terima kasih Nirmatia. Nah, pembelajaran hari ini itu akan kita lakukan secara berkelompok ya nanti Ananda. Nanti Ibu telah membagikan Ananda dalam beberapa kelompok. Nanti akan Ibu tayangkan untuk anggota kelompoknya siapa-siapa saja ya. Nah, di layar Ananda bisa melihat ini ada gambar apa? Pohon cabai dan pupuk. Pohon cabenya kenapa Ananda? Dia layu, Bu. Ya, pohon cabenya layu. Biasanya kalau tanaman layu itu tandanya kurang apa, Nanda? Kurang nutrisi atau air, Bu. Ya, betul. Nah, di sini juga ada gambar pupuk. Jadi hubungannya sama tanaman cabai yang layu sama pupuk ini apa ya? Ada yang tahu apa hubungannya, Nanda? Hubungannya Kalau itu dikasih pupuk semakin subur, Bu. iya betul. Nah, untuk mempelajari yang lebih lanjutnya, Ibu akan membagikan Ananda dalam 3 kelompok ya. Di sini ada kelompok 1 yang terdiri dari Caya Nabila, Anggun, Nirmatia, Angelika, dan Nabila. Untuk kelompok 2 itu ada Nur Ika, Aktri, Fitriani, Afifa, dan Areza. Dan untuk kelompok 3 itu ada Intan, Afrilia, Fitrianti, Mentari, dan Munawaroh. Nah, di sini mungkin Ananda bisa mengerjakannya nanti secara berkelompok ya Ananda. Baik, Bu. Nah, Ibu akan membuka breakout room-nya. Silakan Ananda masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Bagaimana Ananda diskusinya? Ibu telah membagikan untuk LKPD-nya di grup ya, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya ya, Nanda. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada masalah dalam mengerjakan LKPD-nya?
Sejauh ini belum, Bu. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya Nanda ya. Nanti kalau ada kendala, mungkin bisa didiskusikan di room chat ya Nanda. Baik, Bu. Bagaimana Nanda? Apakah ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi Ananda ya. Baik, Bu. Mungkin nanti sekitar 2 menit lagi Ananda bisa ke room Zoom utama ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Sudah selesai diskusi kelompoknya, Nanda? Udah, Bu. Apakah sudah masuk room Zoom utama semua ini, Ananda? Mungkin apakah sudah bisa kita mulai untuk mempresentasikan diskusinya hari ini? Bisa, Bu. Nah, untuk LKPD bagian kegiatan 1, dari kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kita mulai dari kelompok 1 saja mungkin ya. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bagian kegiatan 1. Saya, Bu. Nah, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nirmatia dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Di mana kegiatan satunya yaitu istilah dengan singkat tabel di bawah ini berdasarkan karakteristik materi tersebut. Untuk gambar yang pertama yaitu ada zat padat, di mana bentuknya itu tetap, volumenya juga tetap, kemudian jarak antar partikelnya itu berdekatan, serta gerak partikelnya itu sulit bergerak. Contohnya seperti kayu, meja, dan batu, Bu. Kemudian yang kedua yaitu wujud zatnya yaitu zat cair dengan bentuknya sesuai wadahnya, dengan volume berubah, di mana jarak antar partikelnya itu berjauhan, kemudian gerak partikelnya itu lebih mudah bergerak. Contohnya yaitu seperti air, susu, dan lain-lainnya, Bu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu wujudnya yaitu zat gas, di mana bentuknya sesuai wadahnya dengan volume berubah, kemudian jarak antar partikelnya yaitu menyebar, dan gerak partikelnya sangat mudah bergerak. Contohnya yaitu seperti udara, angin, dan oksigen, Bu. Sekian dari kelompok 1, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, bagaimana dengan kegiatan 1 ini? Apakah ada sanggahan dari kelompok yang lain? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjut untuk yang kegiatan 2 ya, Nanda. Untuk yang kegiatan 2, dari kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Nah, silahkan kelompok 2 yang mewakili. Baik, izin Bu, saya aktif perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok, Bu. Yang pertama, gambar 1 itu unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Gambar 2, senyawa adalah zat tunggal
yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Kemudian gambar yang ketiga, campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tepat, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke kegiatan 3 ya, Nanda. Silahkan kelompok 3 yang mewakili untuk mempresentasikan mengenai kegiatan 3. Saya, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Munawaro dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang komposisi pupuk, Bu. Jadi di sini komposisi pupuk itu sendiri yang paling utama adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Seperti mereknya sendiri itu pupuk NPK, Bu. Jadi nitrogen itu sendiri didapatkan dalam bentuk unsur, sedangkan fosfat dan kalium dalam bentuk fosfat oksida dan juga kalium oksida dalam bentuk senyawa. Kemudian ada senyawa-senyawa yang kita dapatkan dalam bentuk kecil dalam pupuk, Bu, seperti magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, koper, dan juga mangan, Bu. Kemudian untuk nitrogen sendiri tadi rumus kimianya itu N, fosfat, P2O3, kalium, K2O, magnesium, MgO, kalsium, CaO, sulfur, S, nitrat, NO3, boron, B2O3, zinc, Zn, koper, Cu, kemudian mangan, Mn, Bu. Untuk nitrogen, sulfur, zinc, koper, dan mangan kita temukan dalam bentuk unsur, sedangkan fosfat, kalium, magnesium, kalsium, nitrat, dan boron ditemukan dalam bentuk senyawa, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah mewakili kelompoknya masing-masing. Mungkin di sini Ibu akan sedikit memberikan penjelasan lebih lanjutnya ya. Nah, di sini Ananda dapat melihat yaitu susunan dari klasifikasi zat berdasarkan wujudnya, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Dari bentuk partikelnya, untuk zat padat ini, dia partikelnya berdekatan, untuk zat cair ini lebih renggang, dan untuk gas ini sangat berjauhan. Tentunya untuk gerak partikelnya pun, untuk zat padat itu tetap, jadi dia sulit untuk bergerak. Untuk cair dan gas ini akan lebih mudah bergerak. Nah, di sini selanjutnya itu mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan dan hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Untuk senyawa, itu zat tunggal yang dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau lebih dan memiliki perbandingan massa zat penyusunnya yang tetap. Untuk campuran, itu merupakan zat yang dapat diuraikan yang tersusun atas dua atau lebih atom atau molekul dan juga memiliki perbandingan massa zat penyusunnya yang tetap. Nah, untuk itu, setelah kita mempelajari ini, apakah ada Ananda yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan Nirmatia. Menurut saya, Bu, zat tunggal atau materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, Bu. Di mana materi itu terbagi jadi tiga, Bu. Yang pertama ada unsur, senyawa, dan campuran, Bu. Untuk unsur itu sendiri adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Di mana itu terbagi menjadi tiga, Bu. Ada unsur logam, non-logam, serta semi-logam, Bu.
Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia, yang terbagi menjadi dua seperti senyawa organik dan anorganik, Bu. Untuk yang terakhir yaitu ada campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tepat. Baik, tadi untuk bagian kesimpulan itu sudah dijelaskan oleh Nirmatia. Terima kasih kepada Nirmatia. Jadi, Ibu akan sedikit mengulangi untuk kesimpulannya, itu mengenai unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Untuk senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur, dan yang untuk campuran merupakan kombinasi atau gabungan beberapa zat yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, setelah kita mempelajari mengenai klasifikasi materi pada hari ini, kita akan lanjut kepada bagian yaitu post-test. Bagaimana Ananda, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan post-test? Tidak, Bu. Tidak ada ya, Ananda? Oke, berarti kita langsung lanjut saja untuk mengerjakan post-test. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Silahkan dikerjakan post-testnya. Mungkin link post-testnya akan Ibu kirimkan di grup kelas untuk mempermudah jika sulit untuk men-scan barcode yang ada di layar. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Ananda, apakah sudah selesai mengerjakan post-testnya? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana hasilnya? Meningkat atau sama saja dengan yang pretest tadi? Meningkat, Bu. Meningkat, Bu. Berarti Ananda paham dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai campuran ya. Untuk minggu selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai campuran dan jenis-jenisnya. Nah, untuk itu sebelum kita mempelajari, Ibu akan mengirimkan bahan ajarnya nanti di grup kelas. Mungkin Ananda bisa mempelajarinya sebelum pertemuan selanjutnya, supaya pretestnya mungkin bisa lebih baik dari yang minggu ini. Nah, Ibu ingin bertanya bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Oke. Bagaimana pendapat Ananda untuk pembelajaran online ini? Karena mungkin lebih enak offline atau enak online, Ananda? Offline, Bu. Offline. Oke. Mungkin kalau online banyak terkendala jaringan, banyak terkendala yang lain-lainnya juga ya. Nah, mungkin sekian materi pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita bersyukur karena pembelajaran hari ini telah dilancarkan dan semoga Ananda semua bisa menyerap materinya dengan baik ya Ananda. Sekian dari Ibu. Banyak salam mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.